Selamat pagi Pak, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Irna dari kelas 12 IPA 2 nomor urut 11. Saya akan melaksanakan ujian praktek agama Buddha, yaitu ceramah mengenai salah satu 31 alam kehidupan. Menurut agama Buddha, alam semesta ini telah mengalami banyak siklus pembentukan dan kehancuran yang tidak terhitung. Periode dari terbentuknya alam semesta sampai dengan kehancurannya disebut Mahakapa atau Mahakalpa. Penyebab kehancuran alam semesta ini tak lain adalah 3 akar kejahatan, yaitu loba atau keserakahan, dosa atau kebencian, dan moha atau kebodohan batin. Jika pakra makhluk memiliki keserakahan yang lebih dominan, maka alam semesta ini akan hancur karena api. Jika kebencian lebih dominan, maka alam semesta ini akan hancur karena air. Jika kebodohan batin, yaitu ketidakmampuan dalam membedakan di mana yang benar ataupun salah, maka alam semesta ini akan hancur karena angin. Ketika seluruh alam semesta hancur sampai ke alam Brahma, periode kedua yaitu periode berlangsungnya kehancuran dimulai. Periode ini akan berakhir saat munculnya hujan deras yang menandai akan terjadinya pembentukan semesta. Selama periode ini, alam semesta dalam keadaan kosong, karena semua materi yang telah musnah dan hanya terdapat kegelapan yang mencekam. 31 alam kehidupan terdapat di dalam sebuah cakrawala atau alam semesta. Menurut ajaran Sang Buddha, alam semesta yang berkondisi ini terdapat dimensi atau alam kehidupan sebanyak 31 alam. Alam kehidupan atau kamaloka ataupun kama bumi adalah sebuah alam yang penuh dengan nafsu keinginan atau tempat keberadaan makhluk-makhluk duniawi serta masih terikat dengan panca indera. Di dalam kamaloka ini terdapat 11 alam kehidupan yang terbagi dalam 2 alam, yaitu pertama dugati, alam yang menyedihkan, 2 sugati, alam yang bahagia. Nah, jadi di video kali ini saya akan memberikan ceramah mengenai alam menyedihkan atau disebut dengan dugati. Dugati berasal dari kata yakni du, yang berarti jahat, buruk, sesatra, dan gati yang berarti alam, tujuan bagi suatu makhluk yang akan bertumimbar lahir. Jadi, dugati bumi ini adalah suatu alam kehidupan yang buruk, menyengsarakan. Dugati terdiri dari 4 alam yang semuanya merupakan tempat hidup yang menyediakan. Alam ini disebut juga dengan 4 alam kemerosotan atau apaya bumi, yang berasal dari kata apa yang berarti tanpa, tidak ada, aya yang berarti kebajikan, dan bumi yang berarti alam tempat tinggal makhluk hidup. Jadi apaya bumi adalah suatu alam kehidupan yang tidak begitu ada kesempatan untuk berbuat kebajikan. 8 jenis suciwan tidak akan terlahirkan di alam ini, dan tidak ada satu makhluk pun dalam alam ini yang mampu meraih kesucian dalam kehidupan sekarang. Alam ini juga sering disebut sebagai dugati bumi. Disebut apaya bumi karena pertama, tidak pernah berdana atau bersedekah. Kedua, tidak menjaga sila atau moralitas yang terdapat 5. Pertama, tidak membunuh makhluk hidup. Kedua, tidak mengambil barang yang bukan miliknya. Ketiga, tidak berbuat asusila. Keempat, tidak berucap dusta. Dan kelima, tidak meminum minuman atau obat-obatan yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Ketiga adalah tidak pernah memiliki rasa hormat kepada orang lain. Jadi, 4 alam kehidupan yang menyedihkan itu adalah pertama niraya, yang artinya ni dan ayah adalah tanpa kebahagiaan. Alam keberadaan yang menyedihkan, tempat para makhluk menebus karma buruk mereka. Manusia yang hidupnya cenderung ke arah penganiayaan, membunuh para makhluk hidup, dan senantiasa terjebak dalam tindakan jahat yang dilakukan baik oleh pikiran, ucapan maupun perbuatan, maka ia akan terlahir di alam niraya ini. Disebut juga sebagai neraka, yang dianggap sebagai tempat yang hidup kekal abadi bagi semua makhluk yang selama masa hidup sebelumnya banyak berbuat karma buruk. Tidak ada yang kekal abadi termasuk di alam neraka sekalipun. Setelah habisnya karma buruk yang menyebabkan mereka tercebur ke dalam alam penuh derita ini yang sama sekali tidak ada kesenangan dan hanya penuh dengan penderitaan, makhluk-makhluk yang hidup di alam ini akan terlahir kembali dalam alam yang lain sesuai dengan timbunan karma mereka sendiri yang telah mereka pupuk selama ribuan tahun rentang pengembaraannya dalam samsara.
Seperti sebuah kisah Malika yang pernah melakukan perzinahan dengan seekor anjing, berada dalam alam neraka hanya dalam waktu 7 hari saja. Buddha pun membabarkan syair 151, yaitu kereta kerajaan yang indah sekalipun pasti akan lapuk, begitu pula tubuh ini akan menjadi tua. Tetapi ajaran Dhamma, orang suci tidak akan lapuk. Sesungguhnya dengan cara inilah orang suci mengajarkan kebaikan. Dari kisah Malika ini kita dapat mempelajari bahwa tidaklah adil untuk menjebloskan suatu makhluk selamanya ke dalam neraka hanya karena satu kejahatan yang pernah dilakukannya, dan mengabaikan semua kebajikannya tanpa memberi peluang sedikit pun untuk memperbaiki kehidupannya. Neraka bukanlah suatu tempat pelampiasan kesewenang-wenangan suatu pencipta arena diabaikan atau dikhianati oleh makhluk-makhluk ciptaannya. Niraya bumi terbagi dalam 3 kelompok alam. Pertama, 1 Mahanaraka atau neraka utama yang terbagi 2, yaitu Asta Usana Naraka, 8 neraka besar atau panas. Sanjiva, mereka yang suka mempergunakan kekuasaan yang dimiliki untuk menyiksa makhluk yang lebih lemah atau rendah akan terlahir di alam ini. Kalasutta, mereka yang suka menganiaya atau membunuh biku atau para biku yang suka melanggar vinaya akan terlahir di alam ini. Sanghata, mereka yang pekerjaannya melibatkan penyiksaan terhadap makhluk hidup. Rorufa, mereka yang membakar hutan tempat tinggal para binatang dan nelayan yang menangkap ikan dengan mempergunakan racun. Maharorufa, mereka yang suka mencuri kekayaan orang tua atau barang milik biku, samanera ataupun pertapa, atau mencoleng benda-benda yang dipakai untuk pemujaan, kebanyakan akan terlahir di alam ini. Tapana, mereka yang membakar kota, vihara, sekolahan, dan sebagainya. Mahatapana, mereka yang memiliki penganut pandangan sesat. Avici, mereka yang pernah melakukan kejahatan terberat, yaitu membunuh orang tua, melukai sama Sambuddha, atau memecah belah pesamuan sauganiscaya yang akan terlahir di alam ini. Avici adalah dianggap sebagai alam kehidupan yang paling rendah. Astasita Naraka, 8 neraka dingin, yakni Aruba, Nirabuddha, Atata, Havana, Uhuva, Utpala, Padma, dan Mahapadma. Kedua neraka kecil atau Usadani Raya, yakni pertama Anggarakasu, alam neraka yang terpenuhi oleh bara api. Loharasa, alam neraka yang terpenuhi oleh besi mencair. Kukula, alam neraka yang terpenuhi oleh abu bara. Agisa Mohaka, alam neraka yang terpenuhi oleh air panas. Lohaka, bumi, alam neraka yang merupakan panci tembaga. Gutta, alam neraka yang terpenuhi oleh tai membusuk. Simpalivana, alam neraka yang merupakan hutan pohon berduri. Vetarani, alam neraka yang merupakan air garam berisi duri rotan. Lonkatarika, neraka terpencil. Neraka ini berada di gunung, hutan, angkasa, ataupun di atas bumi dan sebagainya, karena perbuatan masing-masing yang mengakibatkannya demikian. Neraka ini tidak seperti 8 neraka panas ataupun dingin yang memiliki tempat tertentu. 2. Tiracana bumi. Tiro artinya melintasi, acana artinya pergi. Inilah dunia para hewan. Makhluk-makhluk dilahirkan sebagai hewan karena karma buruk mereka. Dengan pengertian lain, binatang disebut tiracana karena merintangi jalan menuju pencapaian jalan dan pahala. Binatang sesungguhnya tidak mempunyai alam khusus milik mereka sendiri, melainkan hidup di alam manusia. Makhluk binatang ini terbagi 2 kelompok, yaitu pertama, kelompok binatang yang dapat dilihat dengan mata biasa. Kedua, kelompok binatang yang tidak dapat dilihat dengan mata biasa. Binatang memiliki hasrat untuk menikmati kesenangan indrawi serta berkembang biak, naluri untuk mencari makan, bersarang, dan sebagainya, serta memiliki perasaan takut mati dan mencintai kehidupannya. Binatang tidak memiliki kemampuan untuk membedakan kebajikan dari kejahatan, kebenaran dari kesesatan, kecuali kalau terlahirkan sebagai calon Buddha atau Bodhisattva yang sedang memupuk kesempurnaan. Bodhisattva tidak akan terlahirkan sebagai binatang yang lebih kecil dari burung puyuh atau semut, contohnya, dan tidak bisa lebih besar dari gajah, contohnya dinosaurus. Sebenarnya,
Kama yang mewujudkan dirinya dalam bentuk seorang manusia bisa juga mewujudkan dirinya dalam bentuk seekor binatang. Binatang memiliki banyak jenisnya yang tak terhitung jumlahnya. Namun, secara garis besarnya dapat dibedakan menjadi 4 macam, yakni pertama, Apadatiracana, kelompok makhluk binatang yang tidak memiliki kaki, contohnya ular, ikan, cacing, dan sebagainya. Vipadatiracana, kelompok makhluk binatang yang memiliki 2 kaki, contohnya ayam, bebek, burung, dan sebagainya. Catupadattiracana, kelompok makhluk binatang yang memiliki 4 kaki seperti kerbau, sapi, dan sebagainya. Keempat, Bahupadattiracana, kelompok makhluk binatang yang memiliki banyak kaki seperti ulat bulu, lipan, dan sebagainya. Sebagai contohnya, seorang manusia yang dalam masa hidupnya mengalami masa-masa di mana ia bertingkah laku bagaikan hewan, tidak memiliki kebajikan, kesadaran, atau kecerdasan moral, hanya mengumbar hawa nafsu seksual, maka sesungguhnya ia bagaikan binatang, meski wujudnya itu adalah manusia. Kemudian karena karma buruknya, ia selama hidup memperoleh makanan dari mencuri, mengais-ngais tempat sampah, dan saat itu pun ia bagaikan binatang. Bila kita memiliki teman, saudara yang mempunyai cara hidup demikian, sebaiknya kita membimbingnya ke arah yang lebih baik dan benar. Sesungguhnya alam kehidupan itu adalah kondisi batin. Tak perlu menunggu mati barulah kita bisa tahu terlahir di mana. Hanya dengan melihat kondisi batinnya, kita akan tahu ia akan hidup di alam mana. 3. Peta bumi. Peta bumi yaitu makhluk yang tak merasakan kesenangan. Makhluk di alam peta ini adalah setan ataupun hantu. Peta merupakan makhluk yang berbentuk tak sempurna dan memiliki bentuk yang berbeda-beda. Dalam Anguttara Nikaya 2 disebutkan bahwa ada tukang janggal yang terlahir menjadi peta. Peta berasal dari kata pah yang berarti ke depan, menyeluruh, dan ita yang berarti telah pergi dan telah meninggal. Berbeda dengan makhluk yang berada di alam neraka yang menderita karena tersiksa. Peta atau setan ini hidup sengsara karena kelaparan, kehausan, dan kekurangan. Kejahatan yang membuat suatu makhluk terlahirkan sebagai setan ialah pencurian dan karma buruk lainnya. Seperti binatang, setan tidak memiliki alam khusus milik mereka sendiri. Mereka berada di dunia dan tinggal di tempat-tempat seperti hutan, gunung, tebing, lautan, kuburan, dan sebagainya. Beberapa jenis setan memiliki kemampuan untuk menyalin rupa dalam wujud seperti dewa, manusia, pertapa, binatang, atau hanya menampakkan diri secara samar-samar seperti bayangan gelap. Makhluk-makhluk yang tidak terlihat ini kadang juga nampaknya tergantung pada dunia manusia. Ini dapat dilihat dalam khotbah yang disebut dengan Tirokuda Sutta. Di balik dinding mereka berdiri dan menunggu. Juga di perempatan dan di pertigaan jalan mereka kembali ke rumah-rumah yang pernah mereka huni. Mereka menunggu di pinggir-pinggir kusen-kusen pintu. Namun, ketika diadakan pesta besar dengan sajian makanan dan minuman yang beraneka macam, ternyata tak seorang pun yang mengingat makhluk-makhluk itu, akibat dari perbuatan mereka di masa lampau. Demikianlah mereka yang hatinya penuh welas asih, melimpahkan jasa kepada sanak sekeluarga yang telah meninggal, persembahan makanan dan minuman dengan tulus yang terbaik dan sesuai dengan saat ini. Semoga jasa-jasa ini melimpah kepada sanak keluarga yang telah meninggal. Semoga para sanak keluarga berbahagia. Para sanak keluarga yang menjadi makhluk peta yang hadir dan berkumpul di sana dengan bersemangat akan memberikan berkah mereka untuk persembahan makanan dan minuman berlimpah yang mereka terima. Semoga sanak keluargaku panjang usia, sebab merekalah kami menerima persembahan ini untuk persembahan yang telah kami terima. Pemberi akan menerima buah dari perbuatan mereka. Karena di alam peta tidak ada pertanian, perkebunan, juga tidak ada peternakan, tidak ada perdagangan, dan juga tidak ada pertukaran uang emas. Maka sanak keluarga yang menjadi makhluk peta hidup atas limpahan jasa dari sini. Seperti air terjun
dari atas bukit mengalir ke bawah menuju lembah ngarai. Demikianlah persembahan yang diberikan di sini dapat berguna bagi sanak keluarga yang menjadi makhluk peta. Ia banyak memberi kepadaku, ia telah bekerja untukku, dan ia adalah sanak keluargaku, temanku, atau kekasihku. Berikanlah persembahan untuk mereka yang telah meninggal sampai mengenang apa yang telah mereka lakukan. Bukan tetesan air mata, bukan juga ratap tangis, bukan pula semua jenis perkabungan dapat menolong mereka yang telah meninggal dunia. Itulah yang selama ini dilakukan oleh para keluarga yang ditinggalkan. Akan tetapi, apabila persembahan jasa diberikan kepada Sangha atas nama mereka, maka akan dapat menolong mereka dalam waktu yang lama di masa datang maupun di masa sekarang. Kewajiban dhamma untuk keluarga telah dipertunjukkan, dan bagaimana pelimpahan jasa kepada yang telah meninggal dilaksanakan, dan bagaimana para biku telah diberikan kekuatan, dan betapa besar jasa kebajikan yang telah Anda perbuat. Makhluk setan ini terbagi dari beberapa kelompok. Di antaranya terdapat kelompok setan yang disebut Peta 21 yang tercantum dalam kitab suci Vinaya dan juga Lakasanyuta, yaitu pertama, Atisankasika Peta, setan yang memiliki tulang bersambung tetapi tidak memiliki daging. Kedua, Mansapesika Peta, setan yang memiliki daging terpecah-pecah tetapi tidak memiliki tulang. Ketiga, Mansapinada Peta, setan yang memiliki daging berkeping-keping. 4. Nica Caviparisa Peta, setan yang tidak memiliki kulit. 5. Asiloma Peta, setan yang berbulu tajam. 6. Satiloma Peta, setan yang berbulu seperti tombak. 7. Usuloma Peta, setan yang berbulu panjang seperti anak panah. 8. Suciloma Peta, setan yang berbulu seperti jarum. 9. Duti Yasuciloma Peta, setan yang berbulu seperti jarum jenis yang kedua. 10. Kuma Banda Peta, setan yang memiliki buah kemaluan yang sangat besar. 11. Buta Kupanimuga Peta, setan yang bergelimangan dengan kotoran. 12. Buta Kadaka Peta, setan yang memakan kotoran. 13. Nica Cavitaka Peta, setan perempuan yang tidak memiliki kulit. 14. Duga Ganda Peta, setan yang berbau sangat busuk. 15. Oligini Peta, setan yang badannya seperti bara api. 16. Asisa Peta, setan yang tidak memiliki kepala. 17. Biku Peta, setan yang berbadan seperti biku. 18. Bikuni Peta, setan yang berbadan seperti bikuni. 19. Sikaman Peta, setan yang berbadan seperti pelajar wanita atau calon bikuni. 20. Samanera Peta, setan yang berbadan seperti samanera. 21. Samaneri Peta, setan yang berbadan seperti samaneri. Dan di samping itu pula ada peta 4, diantaranya 1. Paradatu Pajivika Peta, peta yang hidup berdasarkan dana dari orang lain. 2. Kupipasika Peta, peta yang selalu lapar dan haus. 3. Nijamahtanhika Peta, peta yang selalu terberangus. 4. Fantasika Peta, peta yang tergolong sebagai iblis atau makhluk yang suram. Kitab Lokapanati serta Cagati Dipani menyebutkan adanya 12 macam setan, yaitu 1. Fantasa yang makan ludah, dahat, dan muntahan. 2. Kunapasa yang makan mayat manusia ataupun binatang. 3. Guta Kadaka yang makan kotoran. 4. Agijaglamuka yang berlidah api. 5. Suci Muja yang bermulut sekecil lubang jarum. 6. Tanhatika yang tergolong keinginan tiada habis. 7. Sunija Maka yang bertubuh hitam pekat. 8. Sutanga yang berkuku panjang dan runcing. 9. Pabatanga yang bertubuh sangat besar. 10. Ajagaranga yang bertubuh seperti ular piton. 11. Femanika yang menderita di siang hari tetapi menikmati kesenangan surgawi di malam hari. 12. Mahidadika yang memiliki kesaktian. 4. Asurakaya. Alam iblis atau Asurakaya berasal dari kata yaitu yang merupakan unsur pembalik, sura yang berarti cemerlang, gemilang, dan kaya yang berarti tubuh. Namun yang dimaksud dengan tak cemerlang di sini bukanlah tidak adanya cahaya yang memancar dari tubuh, melainkan suatu kehidupan yang merana dan serba kekurangan sehingga membuat batin tidak berceria.
Istilah Asura juga berasal dari kisah kejatuhan dari surga Tafatimsa, kisah peperangan antara Asura dengan Dewa Saka dan para pengikutnya, akibat minuman memabukkan. Asurakaya adalah alam iblis menentang dewa. Mereka senantiasa menebarkan peperangan terhadap para dewa, karena sebelumnya pernah bertinggal di alam kedewaan. Asurakaya kadangkala juga disebut sebagai Pubadeva. Asurakaya atau alam iblis ini terbagi menjadi 3 macam, yaitu pertama, Deva Asura, iblis berupa dewa, terdiri atas Vepasiti, Rahu, Subali, Pahara, Sambarati, dan juga Vinipatika. 2. Peti Asura atau iblis berupa setan, terdiri atas Kala Kancika, Vemanika, Afudika. Ketiga, iblis berupa penghuni neraka atau niraya Asura, hanya terdiri atas satu jenis, yaitu yang menderita kelaparan dan hidupnya bergelantungan seperti kelelawar. Pada alam niraya atau neraka, di sana sama sekali tidak ada kebahagiaan. Makhluk-makhluk niraya atau neraka hidup menderita. Ada makhluk yang senantiasa terbakar api, terbelenggu, meratap, menangis. Seumur hidup mereka di alam niraya ini hanya merasakan siksaan demi siksaan, baik batin maupun jasmani. Ada yang bertubuh cacat, mata kiwir-kiwir keluar dari mangkuknya, perut bolong, dan lain sebagainya. Karena itulah sebaiknya kita selalu senantiasa berdoa, melakukan pelimpahan jasa kepada leluhur kita. Siapa tahu meskipun beliau dulunya dikenal sangat baik oleh masyarakat, terkenal, bahkan orang sakti pun bisa berada di alam niraya ini. Karena ternyata di balik itu semua tersimpan amal-amal perbuatan buruknya. Keberadaan seseorang di suatu alam tidak ditentukan dari ketenarannya, kesaktiannya, kesupelannya, atau keluesannya dalam bermasyarakat, bahkan anggapan bahwa ia adalah utusan Tuhan sekalipun, tapi lebih kepada perilakunya, pikiran, ucapan, dan perbuatannya. Jika benar, baik, lurus, bersih, maka tidak akan terlahir di alam kesengsaraan ini. Tapi meskipun semasa hidup sebagai manusia ia adalah orang yang terkenal, berharta melimpah dan memiliki kesaktian, dan mengklaim diri sebagai utusan Tuhan, kekasih Tuhan, namun di sisi lain ia suka mengumbar nafsu seksualnya, berbohong, menipu, berperang, dan membunuh, ataupun tak segan menganiaya makhluk hidup termasuk pun binatang. Sang Buddha melarang pengikutnya untuk melukai makhluk hidup atau meneteskan darah makhluk hidup, apapun alasannya. Karena itu termasuk sebuah karma buruk. Meskipun kita hanya menyuruh orang lain untuk membeli hewan-hewan tertentu untuk kemudian disembeli oleh tukang jagal, dan meskipun itu dibagi-bagikan kepada masyarakat, itu tetaplah karma buruk. Intinya, semua pikiran, ucapan, perbuatan banyak dinodai perbuatan-perbuatan tidak baik. Maka ia bisa saja terlahir di alam ini untuk menebus karma buruknya. Terutama jika saat kematiannya ia menderita ketakutan, syok, dan mati mendadak, mati tidak wajar ataupun merana, maka besar kemungkinan ia segera terlahir di alam ini. Panjang atau pendeknya umur di dalam niraya tergantung berat ringannya karma-karma buruk yang ia lakukan. Semakin berat, semakin lama ia akan mendekam di penjara ini. Pada alam Peta dan Asura, makhluk-makhluknya senantiasa kekeringan, kehausan, kepanasan, kuntilanak, dan setengah manusia, setengah hewan, siluman, dan sebagainya. Mereka hidup di alam ini. Banyak orang yang bisa membuktikan keberadaannya. Makhluk-makhluk alam kesengsaraan ini, baik yang di alam niraya ataupun neraka, maupun Peta dan Asura, paling suka dan akan sangat berterima kasih jika kita melakukan pelimpahan jasa kepadanya, misalnya mendoakannya, memberikan petunjuk jalan hidup yang benar, menenteramkan hatinya. Senantiasalah kita melakukan ini, yaitu membacakan parita untuk mereka, supaya hatinya tentram, tahu bagaimana memperbaiki diri sehingga mereka dapat menuju kehidupan yang lebih baik dan bahagia. Sekianlah ceramah yang dapat saya sampaikan mengenai alam menyedihkan ini. Jika ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih.